Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ani. Kali ini saya akan mereview dua buku yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu tentang ulama dan waktu. Check this out. Ya, ini dia bukunya. Bukunya adalah Gila Baca ala Ulama dan Manajemen Waktu para Ulama. Jadi ini buku yang sudah saya baca dan insya Allah akan saya review. Nah, di mana bedanya di antara dua buku ini dan seperti apa menariknya kedua buku ini akan saya bahas secara singkat di review buku dari saya. Ya, buku pertama yang akan saya bahas adalah yang ini ya, Gila Baca ala Ulama. Jadi pertama kali saya baca ini tuh langsung dapat insight-nya itu adalah ketika seseorang itu berhenti gitu ya membaca buku, ingin mengetahui ilmu, maka sebenarnya itu ada suatu kesalahan besar ya, karena banyak orang sekarang biasanya merasa ilmunya itu cukup ya, hanya dengan mendapatkan gelar, mendapatkan pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu insight yang saya dapat ketika membaca buku ini gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya bedanya dengan buku yang satu lagi ya, yang Manajemen Waktu para Ulama. Kalau buku yang ini lebih cenderung kepada bagaimana penghargaan terhadap ilmu ya, ilmu yang kita dapat, kemudian bagaimana sih ulama-ulama mampu menghargai ilmu-ilmu mereka. Bagaimana caranya para ulama bisa menghargai ilmu yang ada, dan ilmu seperti apa sih yang pantas dihargai. Nah, kita bisa dapat semua itu gitu ya di dalam buku ini. Nah, kemudian saya juga melihat ketika membaca buku ini kita mendapatkan motivasi gitu ya. Di awal itu kita mendapatkan motivasi, dan ada kutipan di kitab Fathul Bari yang mengatakan bahwa Allah tidak meminta tambahan suatu perkara kepada Rasulullah kecuali dalam perkara ilmu ya. Ini makjleb banget gitu ya, langsung kena bahwa luar biasanya ilmu memotivasi kita dalam mencari ilmu gitu ya. Dan kecintaan ulama pada buku seperti apa gitu ya, bahwasanya ulama mampu membaca buku berulang kali ya, kemudian menuliskannya gitu ya. Kalau dulu kan memang nggak ada yang namanya fotokopi gitu ya, atau misalnya kalau sekarang ada bentuk e-booknya gitu ya, nggak ada gitu ya model sekarang, model zaman dulu maksudnya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh para ulama adalah menuliskannya, gitu ya, dan itu adalah bentuk dari penghargaan mereka terhadap ilmu, dan itu salah satu juga cara supaya ilmu itu tetap melekat pada mereka, gitu ya. Masya Allah, dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya, mereka mampu menuliskan ilmu-ilmu, kemudian buku-buku yang sudah mereka baca, gitu ya. Ada yang walaupun di kamar mandi gitu ya, tetap berusaha untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Ada yang sambil berjalan gitu ya. Kalau mungkin kita sekarang melihat orang-orang itu memegang handphone dimanapun gitu ya. Kalau ulama itu memegang buku, ada yang selama 40 tahun gitu ya, dia tidak pernah terlepas dari buku ketika tidur, bukan pengantar tidur gitu ya, tapi memang membaca bukunya gitu ya. Masya Allah. Jadi ini dengan membaca buku ini kita jadi semakin menghargai ilmu dan semakin ingin gitu ya membaca gitu ya, karena memang ini judulnya tuh pas banget, Gila Baca ya. Jadi emang menggambarkan gimana sih para ulama itu luar biasanya gitu ya, membaca ilmu-ilmu, membaca buku-buku yang mereka ingin tahu gitu ya, yang mereka ingini gitu. Dan luar biasanya lagi, rata-rata mereka itu polimet ya. Mereka bukan hanya menguasai satu ilmu, tapi beberapa ilmu ya. Saya tidak akan mendetili gitu ya setiap isi dari buku ini. Jadi happy watching, happy reading. Jadi ya, saya berharap teman-teman semua yang melihat video saya juga mau ikutan baca buku ini gitu. Ya, kalau buku tadi yang Gila Baca ala Ulama ini
ada juga ya potret-potret ulama-ulama kontemporer. Nah, kira-kira seperti itu review buku dari saya berkaitan dengan buku Gila Baca Ala Ulama. Nah, selanjutnya saya akan coba mereview manajemen waktu para ulama. Ya, check this out. Ya, di buku Gila Baca Ala Ulama, isinya kan lebih cenderung kepada penghargaan terhadap ilmu. Sedangkan di buku yang manajemen waktu para ulama, ini cenderung kepada urgensi waktu. Walaupun di awal-awal kita juga menemukan ini ya, pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Jadi memang ini dua buku ini saling beririsan, cuma memang ada titik fokusnya ya. Titik fokusnya kalau buku yang ini manajemen waktu para ulama fokusnya ke urgensi waktu. Sedangkan buku Gila Baca Ala Ulama itu lebih kepada penghargaan terhadap ilmu kayak gitu. Kenapa sih waktu itu penting? Kadang kita juga ini ya apa ya? Mungkin kalau kita nggak merasakan dikejar-kejar waktu, mungkin kita juga nggak akan merasakan bahwa waktu itu penting. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah menjadikan waktu itu menjadi ayat-ayat ya, menjadikan waktu sebagai ayat yang diturunkan gitu ya oleh Allah, misalnya seperti dalam Quran surat Al-Lail gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kemudian dalam Quran surat Al-Fajr, wal fajr ya, kemudian dalam Quran surat Al-Asr ya, wal asr gitu ya. Nah, ini semua kan membuktikan bahwa pentingnya ya urgensi waktu yang Allah tunjukkan melalui ayat-ayatnya kayak gitu. Nah, seperti itu ya kalau menurut saya ya urgensi waktu. Dan juga nantinya kita juga akan lihat dalam buku ini bagaimana sih ulama-ulama itu menghargai waktu dan menghabiskan waktu itu seperti apa. Ya, kemudian kita juga bisa tahu ya bahwa para ulama itu mereka itu sangat-sangat menghargai waktu. Mereka nggak mau ngobrol untuk sesuatu yang nggak penting karena mereka punya banyak urusan, yaitu menghargai waktu dengan apa? Dengan membaca gitu ya, dengan menyalin tadi ya seperti tadi. Dan memang kalau kita lihat di sini mereka tuh apa ya, kayak makan aja itu milih menu yang cepet gitu. Demi apa? Demi waktu itu nggak terbuang percuma ya. Mereka pilih ya udah makan yang menu yang cepet aja gitu ya, yang bisa dimakan dengan cepat, kemudian mereka bisa beralih lagi untuk membaca kayak gitu. Ini luar biasa banget ya Allah. Apa ya, mereka bisa menekan nafsu ya, kan namanya makan itu kan kadang kita pengennya apa, tapi dengan baca buku ini kita tahu luar biasanya para ulama dalam menghargai waktu. Bahkan waktu untuk makan yang kita pikir mungkin ya udahlah nggak apa-apa ya, waktu untuk makan itu ya nyantai gitu ya, mungkin sambil ngobrol gitu ya, sambil lihat handphone dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan waktu yang dilakukan oleh para ulama juga adalah dengan mengurangi jatah tidur ya. Mereka tidak banyak tidur ya, dan juga selalu siap pena untuk mencatat. Saya kira sih sekarang semuanya serba mudah ya, kita kadang bisa ngetik langsung di handphone dan lain sebagainya. Tapi cara seperti ulama ini, yaitu dengan cara menulis gitu ya, menuliskan itu juga bagus ya. Sampai sekarang itu masih bisa banget dipakai, karena kita nggak tahu ya, kalau kadang di handphone itu kadang suka hilang lah, kadang handphonenya juga hilang gitu ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau pakai pensil atau pulpen kemudian kita catat, itu biasanya lebih awet ya. Dan kadang kan kita juga pernah dengar ya bahwa pensil yang tumpul itu lebih tajam dibandingkan dengan ingatan yang tajam. Jadi menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita atau menuliskan ilmu-ilmu yang kita dapat itu lebih menjaga ilmu kita, karena kita bisa review lagi, kita bisa baca lagi berulang-ulang daripada kita cuma nyimpen di dalam otak gitu ya, kayak gitu. Ya, intinya ulama-ulama selalu mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Mereka selalu mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bisa menambah ilmu mereka dan juga bisa menambah pengalaman mereka dalam mencari ilmu, gitu ya.
mereka biasanya walaupun mungkin hanya sekedar menghadiri gitu ya, menghadiri undangan gitu, mereka tetap membaca buku ya, tetap membawa buku. Ya kalau kita mungkin lebih kontekstual nih sekarang, misalnya kita pergi kemana, kita tetap menyiapkan buku gitu ya. Jadi ketika ada waktu luang kita bisa tetap membaca buku gitu ya. Tapi kalau sekarang lagi pandemi kayak gini, berarti kan di rumah aja. Nah ini juga ya tantangan ya bagi kita untuk terus membaca buku dan memiliki target dalam membaca buku. Nah itu yang saya dapat dari kedua buku yang insya Allah menginspirasi bagi kita semua gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.